Kami ingin menyampaikan ke publik melalui media ini, ya tadi yang pada intinya bahwa di sini ada kasus kriminalisasi oleh mafia hukum yang melibatkan aparatur sipil negara, ya tadi di sini penyidik, Polda Jabar maupun pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja berada, kali ini kami kedatangan Ibu Dina dari Jakarta yang didampingi oleh pengacara Pak Richard yang mengaku baru pulang dari Polda Jawa Barat. Tentu datangnya ke sini mempunyai tujuan. Untuk lebih jelasnya kami berikan waktu kepada pengacara untuk menyampaikan sesuatu kepada para penonton setia Penkes dan Jejak Kasus. Silakan Pak. Kami ingin menyampaikan ke publik melalui media ini, ya tadi yang pada intinya bahwa di sini ada kasus kriminalisasi oleh mafia hukum yang melibatkan aparatur sipil negara, ya tadi di sini penyidik, Polda Jabar maupun pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang mana dasar laporan daripada saudara pelapor di sini namanya Sherwin Natawijaya, Sherwin Natawijaya. Alamatnya Pak? Kalau alamatnya pelapor tidak ada. Tidak disampaikan nama pihak penyidik. Namun di sini diuraikan bahwa saksi dalam perkara tindak pidana ini, saksi pelapor ya, dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 10.30 WIB yang terjadi di Kota Bandung dengan cara terlapor menawarkan kepada pelapor untuk membeli saham di perusahaan tambang batu bara sebesar 3,5 miliar. Dan pelapor berminat untuk membeli sebagian saham terlapor. Setelah itu antara pelapor dan pelapor membuat pengikatan jual beli di notaris, tapi di pengikatan jual beli tersebut terlapor tidak menepati janjinya dikarenakan saat itu terlapor menjelaskan bahwa tambang batu bara tersebut mempunyai jumlah 6.000 kalori, 6.000 kilokalori. Yang nyatanya jumlah tersebut tidak sesuai, itu menurut keterangan dari pelapor. Itu tanggal berapa Pak? Ya, ini laporannya dibuat tanggal 2 Mei 2017 atas nama pelapor saudara Sherwin Natawijaya. Terus ada kejanggalannya seperti apa Pak? Kejanggalannya ialah yang mana diuraikan di sini bahwa pelapor mengetahui telah ditipu ya dari tanggal 31 Maret 2014 pukul 10.30. Ya. Nah, namun faktanya di dalam perjanjian ada klausul yang buat perjanjiannya ini, ya tadi perjanjian akta nomor 136 yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2014 pukul 10.30. Dalam klausul pasal 2 ini diterangkan bahwa pihak pelapor di sini ingin memiliki sebagian saham daripada terlapor itu sebesar 5% dengan nilai rupiahnya itu 15 miliar. Namun pihak pelapor sepakat untuk membayar 3,5 miliar setelah ditandatangani akta ini, yaitu akta yang ditandatangani tanggal 31 Maret 2014 jam 10.30. Dan sisanya akan dibayarkan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal itu. Dan setelah kami klarifikasi, kami minta report kepada bank BNI, kami dapatkan bukti bahwa di sini
print out saldo ini tertulis bahwa transfer dana itu terjadi tanggal 1 April sebesar Rp500.000 dan pada tanggal 2 April 500 juta rupiah pada 1 April 2014 dan 2 April sebesar 3 miliar. Jadi jelas kalau dikatakan yang bersangkutan merasa ditipu dan dibilangkan pada tanggal 31 Maret 2014 jam 10.30 maka sudah terbantahkan dengan sendirinya. Oh, transfernya tanggal sekian. Iya, betul. Itu saya kali-kali. Nah, terus lagi terkait masalah kalori, ini ada dokumen resminya terkait keterangan resmi dari Sokpindo. Nah, ini di sini diterangkan bahwa kalorinya ada 7.000 kalori. Dan ini dari Bank BNI menerangkan tanggal 1 dan tanggal 2 April 2014. Jadi waktu merasa ditipu Laporan itu sudah tidak sesuai sudah. Karena bagaimana kalau kita melaporkan orang menipu, begitu ditanya sama penyidik mana uang yang Anda berikan kepada penipu. Kalau saya bilang, oh tunggu dulu Pak, besok saya transfer kepada si penipu, kan tidak mungkin. Nah, itu perbuatan yang konyol sekali. Tapi anehnya, seharusnya delik ini adalah delik bertata. Ya, jadi justru yang di sini kontestasi atau dibilang menipu seharusnya pelapor. Karena pelapor di sini siap membeli 5% dengan harga 15 miliar dan dibayarkan pertama 3,5 miliar, berikutnya bertahap selama 6 bulan. Tapi tidak pernah dipenuhi sama sekarang. Malah melaporkan. Berasa ditipu 3,5 miliar. Nah, selama ini yang kita herankan dari tadi dari pihak kejaksaan kok bisa mem-P21kan? lengkapnya di mana? Nah, terus lagi yang lebih konyol lagi di sini, uang tersebut atas permintaan dari penyidik supaya difasilitasi untuk dititipkan kepada pihak penyidik dan ini Haji Kompol Haji Dedi Budiana SMA selaku penyidik waktu itu sebesar 1,8 miliar. Sebesar 1,8 miliar. Dan ini ada buktinya, bukti transfernya ini juga ada. Ditransfer ke rekening? Ke rekeningnya Agus Budiana dan Dedi Budiana. Agus Hasanuddin sama Agus Hasanuddin sama Dedi Budiana. Ini bukti store dari bank. Jadi jumlahnya 1,8 miliar. 1,8 miliar. tahap. Secara 4 tahap. Kedua rekening, Pak. Iya, ke dalam 2 rekening. Tadi penyidik semua ya. Penyidik semua. Yang Agus Hasanuddin keponakannya atas arahan Kanit Dedi Budiana. Jadi di sini jelas penyidik sudah mengetahui bahwa ini adalah peristiwa perdata. Karena justru yang kontestasi di sini adalah si pelapor, bukan terlapor. Terus kalau dari motif ini kita bisa kategorikan adalah ini termasuk upaya pemerasan. Kalau yang meminta 1,8 memfasilitasi ini siapa, Bu? Asalnya? Ceritanya begini, awalnya sebelum ada pelaporan, komunikasi antara Pak Darwis, suami saya, dengan Sherwin Natawijaya itu sudah dimintakan, Pak bisa tidak untuk dikembalikan. Selain di dalam aktenya itu tertulis bahwa apabila belum bisa dikembalikan, dia akan dihitung secara persentase saham, jadi tidak akan hilang kemana-mana. Yang kedua, akte asli masih di tangan Sherwin Natawijaya. Lalu Pak Darwis berhubung perencanaan perusahaan sudah berjalan, sehingga dana juga sudah terpakai, maka sebelum ada laporan itu sudah berusaha ditransfer ke rekening Bukopin milik Sherwin Natawijaya 725 juta. Tetapi diretur, dikembalikan. Sebab Sherwin nggak mau secara bertahap. Padahal waktu itu kita memang terang-terangan mengatakan kami tidak ada sekaligus karena
mungkin di dalam hati kami karena kamu melakukan uang prestasi perencanaan perusahaan buyar. Tapi it's okay, berusaha dikembalikan dengan apa yang ada. Lalu sampai terjadi bergulir ini menjadi masalah pidana. Pak Darwis, suami saya, karena beliau sakit jantung, jadi saya selalu mendampingi, kami menemui kanitnya di Polda karena ada panggilan. Atas arahan beliau, kan kita maju. Pak Syarwin ini nggak mau. Ya, kita maju sama kanitnya. Mohon maaf, kita betul-betul nggak ada pikiran untuk melakukan pembohongan atau penipuan atau apapun judulnya. Kita akan kembalikan, tapi dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa mengembalikan sekaligus gitu. Jadi waktu itu diberikan bertahap. Lalu atas inisiatif Pak Deddy Budiana diarahkan sudah nanti dikumpul di saya saja. Terjadilah. Itu saya kembalikan. Nanti akan diberikan kepada Syarwin. Setelah itu kami komunikasi, diarahkan yang pertama itu ke rekeningnya Agus Budiana, Hasanuddin, keponakannya beliau, keponakannya Kompol Deddy Budiana. 2 kali. Bu, keponakannya kerja di itu nggak? Enggak, jadi luar. Ya, di luar itu atas ini arahan dari Pak Deddy Budiana. 2 kali 140 dan 750 melalui rekening BNI di Cikarang. Lalu yang ketiga dan keempat diarahkan ke rekening Deddy Budiana sendiri. Sempat saya katakan, Pak nggak apa-apa ini, apa nantinya nggak jadi masalah. Nggak masalah. Polda Jawa Barat sudah tahu siapa saya, siapa dia. Jadi beliau seperti itu. Jadi aman lah. Tapi setelah itu gimana, Bu? Setelah pembayaran itu? Sesudah ada pembayaran, karena itu kan pembayaran 2017, 2018, pelaporan 2017. Itu terus berjalan, 2019 Pak Darwis masih dipanggil, 2020 masih dipanggil juga. Saya mulai tanda tanya, kok kenapa ini enggak selesai pada saat itu, mulai COVID kan. Kita mulai makin sulit untuk mendapatkan finance gitu. Jadi karena kecurigaan itu saya sempat menelpon beberapa link yang ada di sana, malah dikatakan waduh ibu masalah itu gitu. Jadi sempat diketemukan dengan Syarwin waktu itu dipertemukan untuk BAP ulang lagi 2019. Akhirnya 2020 saya memutuskan untuk harus dilaporkan karena kita memang tidak ada keinginan untuk mempermainkan beliau gitu, finance-nya secara finance tidak ada. Bu, di dalam BAP alasannya kenapa tidak dimasukkan, Bu? Saya sempat marah dengan penyidik pada saat dilakukan BAP kepada suami saya. Saya bilang, kenapa tidak dimasukkan pembayaran itu? Toh kita dengan susah payah untuk melakukan pembayaran bukan uang itu. Kecil, ya? Iya, bukan uang kecil dan kita mati-matian untuk bisa dikembalikan. Kenapa tidak dimasukkan? Oh, itu nanti dipisahkan, berbeda ininya apa? Mereka katakan berbeda. Jadi nanti posnya beda. Saya agak marah waktu itu dan dia mencecar soal kalori. Soal kalori juga saya Itu yang marah. salahkannya. Soal kalori juga marah karena saya bilang kalori kan sudah dari awal Sukovindo sudah diberikan, sudah diperlihatkan, dan itu 5.000 hektar. Kalori itu tidak bisa seperti beli paku di dalam pabrik. Terus perlu kita tambahkan di sini, Iya. kalau mengacu apa yang disampaikan dalam laporan polisi bahwa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, padahal di dalam akta pengikatan perjanjian jual beli saham ini itu tidak ada dicantumkan namanya kalori, tidak ada sama sekali, Pak. tidak ada. Ya. Jadi yang ada adalah cuma membeli saham. Ya. Jadi ini tidak ada masalah kalori. Kalau kalori sudah jelas nyata dibantah dengan sertifikat dari Skopindo, Ya. sudah terbantahkan. Cuma yang jadi pertanyaan di sini, seharusnya seorang penyidik itu menanyakan mana bukti
Ya tadi daripada transfer yang telah kamu berikan kepada penipu, itu logikanya. Nah, kalau dikatakan itu bahwa yang bersangkutan ditipu tanggal 31 Maret 2014, tapi faktanya bukti transfernya 1 April dan 2 April 2014, maka otomatis sebenarnya yang bersangkutan seharusnya diproses hukum. Karena memberikan keterangan palsu kepada instansi pejabat yang berwenang di sini, dalam hal ini kepolisian. Satu lagi. Seharusnya. Nah, maka dari itu, dan ini kami barusan dapatkan tadi dari Polda setelah kami kemarin ke Mabes Polri, terus akhirnya Polda dijanjikan rencananya itu hari Jumat, terus akhirnya mundur hari Selasa, akhirnya hari Rabu ini bisa kita ambil, yang mana ini ada tanggal Bandung 26 Juli 2023. Ini. Dan di sini bunyinya, sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini sampaikan kepada saudara bahwa Subdit Waprok Bidpropam Polda Jabar telah melakukan tindak lanjut dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh Kompol Dedy Budiana SMA, Jabatan Pamen Anjak, Bagian Sumedang, Polres Sukabumi, mantan Kanit 2 Subdit 3 Jatrankas di Ditreskrimum Polda Jawa Barat, dengan telah melakukan pemeriksaan dan pemberkasan dengan wujud perbuatan berupa pada saat menangani perkara laporan polisi nomor LPB garing 410 garing 5 garing 2017 garing Jabar tanggal 2 Mei 2017 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana pasal 372 dan pasal 378 KUHP. Pelapor atas nama saudara Sherwin Natawijaya dan terlapor atas nama saudara Dr. Insinyur Muhammad Darwis, terduga pelanggar, telah menerima uang sebesar 1,8 miliar dan saudara Dr. Insinyur Muhammad Darwis yang mana uang itu dititipkan kepada Kompol Haji Dedy Budiana SMA agar bisa dikembalikan kepada pelapor Sherwin Natawijaya. Tetapi uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, Bidpropam Polda Jabar telah merencanakan sidang komisi kode etik Polri terhadap terduga pelanggar atas nama Kompol Dedy Budiana SMA, NRP 6405053 Jabatan Pamen Polres Sukabumi, mantan Kanit 2 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jabar, namun terduga pelanggar telah dinyatakan pensiun sebagai anggota Polri sebagaimana surat keputusan Kapolda nomor Cap garing 868 garing 5 garing 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang pemberian pensiun mantan anggota Polri. Jadi di sini ditandangani atas nama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Kabid Propam. Jadi jelas. Kenapa ini? Permasalahan kan tahun 2018 ya? Iya, betul. Pensiun tahun berapa Pak? 2022. Berarti tidak ada proses apa-apa ya? Itulah makanya Lebih dari 6 tahun. Iya. kami kecewanya gini. Ini ada surat kebetulan. Suratnya juga yang baru. Ini. Nah ini. Ini saudara Darwis pernah diperiksa. Ya jadi berdasarkan undangan tanggal 23 November 2021. Masih undangan ya? Dan akhirnya dia diperiksa, Pak. Di sini yang diperiksa adalah semua yang di atas dimohon kepada saudara Dr. Andes Insinyur Muhammad Darwis, saudara Sherwin Natawijaya, dan saudari Nik Mataka Kirana. Ya tadi perempuan yang disampaikan oleh Kompol Dedy menerima aliran dana yang 1,8 miliar. Uang 1,8 miliar itu diberikan kepada Nik Mata Kirana menurut penyampaian penyidik ya tadi untuk membeli sebuah tanah dan membangun rumah di daerah Subang dan Sumedang. Dan kami kemarin sudah cek ke Sumedang, kami tanyakan kepada yang ada di sekitar situ, memang benar informasi mereka bahwa bangunan tersebut dan tanah tersebut itu menurut informasi mereka itu dibeli setelah kejadian adanya transfer dana ini.
Jadi uang ini malah diberikan tanah ya? Diberikan tanah yang menurut pengakuan yang disampaikan kepada penyidik, kepada saya, bahwa itu Nik adalah istri kedua atau istri semenang ya, kalau bilang istri semenang kan gitu. Jadi seperti itu. Tapi aku belum bertemu dengan orang itu. Belum, hanya lewat telepon. Tapi komunikasi ada pengakuan dari itu. No, tidak. Waktu itu hanya dia merasa bertanggung jawab gitu. Dia akan mengembalikan 2 miliar. Kami pernah dimediasi atas dasar laporan saya untuk Dedi Budiana di Mabespori di Biro Pamina melalui Yudi. Saya dimediasi untuk ketemu dengan Pak Dedi Budiana dan hanya berdua. Lalu Dedi Budiana itu menelpon Ibu Niknik. Ibu Niknik Marta katanya akan menuju Mabes dengan membawa cek senilai 2 miliar waktu itu untuk pengembalian Dedi. Tapi itu terjadi selama 3 hari berturut-turut. Saya hadir, Dedi Budiana hadir hari pertama, hari kedua saya dijanjikan sampai malam, hari ketiga demikian juga. Sampai tidak ketemu. Sampai tidak ada berita, tidak ada apapun juga. Jadi, tapi satu lagi yang saya tadi hampir lupa mau saya tambahkan bahwa di sini bukan perjanjian jual beli batu bara, bukan, kami bukan trader. Jadi ini sama sekali jual beli saham, bukan batu bara disetujui sekian lalu kalau lebih kita tolak uang kembali, bukan seperti itu. Ini saham yang sama-sama di dalam klausul akte pengikatan jual beli. Sempat saya baca bahwa perjanjian itu ditandatangani setelah kedua pihak saling memahami seluruh dokumen yang diberikan kepada kedua pihak, dengan catatan keduanya sudah mengerti sepenuhnya dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam penandatanganan itu. Jadi otomatis pengamanan pertama adalah berupa apabila belum dikembalikan dia akan di backup secara share saham, walaupun belum penuh 5% dia akan dihitung persentase. Itu apabila saham itu bagus bergerak dan sudah ada investor, tentunya akan dijual, mungkin nilai saham akan lebih. Itu juga haknya beliau. Saya rasa sudah dibicarakan. Jadi sangat aneh kalau Jadi laporan itu berbeda. Berbeda di laporan itu kalori. Makanya yang kita herankan ini, ya tadi penyidik kalau sudah menyantumkan berdasarkan jual beli tentunya harus dibaca. Karena di sini bukan jual beli batu bara, tapi jual beli saham. Nah, jadi kalau namanya jual beli saham, tentunya tidak ada terkaitan dengan kalori. Tidak melihat kalori. Makanya di dalam akte pengikatan jual beli ini tidak ada mencantumkan nama kalori. Jadi kalau kita beli saham perusahaan, suatu perusahaan, dia mau produksi apa, kalau udah dibeli mau beli apa, itu urusan perusahaan. Itu urusan manajemen perusahaan mau digunakan untuk apa itu sahamnya ya. Nah, yang penting pertanggungjawaban sahamnya itu ada. Kalau masalah dia gimana cara produksinya, itu sudah kewenangan daripada perusahaan, bukan kewenangan daripada pemilik saham. Boleh saya tambahkan lagi, ada 2 poin yang saya pikirkan di sini. Yang pertama, seorang pimpinan atau seorang investor setiap akan melakukan pengambilan keputusan pembelian saham tentunya sudah mempelajari segala sesuatu, baik itu berupa dokumen, lokasi, and so on, sehingga diputuskan untuk melakukan pembayaran sejumlah itu. Itu yang pertama. Lalu hal kedua yang saya dapatkan kemarin pada saat sidang, didatangkan saksi ahli Sukovindo dari pihak pelapor, namanya Pak Purba, yang malah ternyata menghantam mereka sendiri. Karena apa? Pak Purba pada saat ditanyakan oleh pengacara, apakah saksi ahli sudah mengetahui berapa luasan dari
perusahaan ini, tambang ini, untuk bisa mendapatkan nilai kalori tersebut, tidak tahu. Lalu yang kedua, dari berapa titik diambil, dia mengatakan dari 2 titik. Sekarang dilontarkan lagi, apabila untuk 5.000 hektar, apakah cukup dengan mengambil batu bara di permukaan itu mewakili 5.000 hektar? Ini ingat, ini bukan pabrik paku yang ada standarnya 7 cm ya 7 cm keluar. Ini batu bara yang punya umur, apalagi diambil dari 2 titik di permukaan. Tentunya dia waktu ke lokasi membawa membawa tenaga ahli. Ada 1 orang tenaga ahli dari pihak mereka. Mengambil dari 2 titik, ditanyakan kepada saksi ahli dari pihak mereka, apakah pengambilan batu bara itu dari 2 titik bisa mewakili 5.000 hektar? Itu dia bilang tidak bisa. Tidak bisa. Pertanyaan berikutnya adalah, apabila seseorang mengambil batu bara dari 2 titik itu melangkah 5.000 hektar ke ujungnya 5.000 hektar, apakah akan sama 5.600? Tidak bisa sama. Jadi, apakah ini semua yang dilaporkan mewakili apa yang dikatakan bahwa kita menipu dengan 5.000 hektar itu, 5.600? Tidak salah. Kita jelaskan begini. Ini kan kita digiring. Ya. Pihak korban dalam ini Pak Darwis, M. Darwis ini sama Ibu Dina, istrinya, digiring bahwa persoalan perdata dijadikan ranah pidana. Kalau kita mengacu kepada laporan ini, jelas harus ada kesesuaian antara keterangan alat bukti, saksi, petunjuk, dan keterangan ahli. Di sini kan jelas. Laporan, kita kalau mengacu kepada lokubility laporan, di sini kan adalah adanya peristiwa pidana yang diketahui pada tanggal 31 Maret 2014 jam 10.30 terkait adanya juga tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan adanya perjanjian. Nah itu. Nah, tentunya kalau sudah perjanjian, kita tidak usah melebar ke kalori dan sebagainya, kronologi tambang mau dipur atau tidak dipur, saksi ahli yang terkait posisi tambang layak atau tidak. Seharusnya ahli itu fokus kepada isi perjanjian. Apakah ini perjanjian lari ke pidana atau ke perdata? Seharusnya ini kan ini mau menghilangkan perkara pokok. Kan itu? Lain-lain. Iya, ini perkara pokoknya ini terkait ada dicantumkan dalam laporan terkait perjanjian jual beli. Jual beli saham, bukan jual beli batu bara. Nah, kalau jual beli saham, yang dikupas seharusnya terkait perjanjian jual belinya saham. Bisa-bisa di sini. Nah, iya, klausulnya seperti apa? Terus yang dilanggar dalam klausul itu apa? Kalau ada yang misalnya klausul yang dilanggar, tentunya penyelesaiannya kemana? Itu ke perdata. Ini kan dilarikan ke kalori supaya larinya ke penipuan tambang. Ini bukan penipuan tambang. Kalori sini. Betul. Kalau penipuan tambang, perjanjiannya jual beli batu bara. Kan ini kan dilarikan seolah-olah ini bahwa ini penipuan terkait batu bara, makanya menyangkut masalah kalori. Ini pasal yang diadakan padahal pasal itu seharusnya tidak ada.